Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Hari ini kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita tentang muatan pembelajaran PKN, yaitu memaknai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Bahwa memahami makna hubungan simbol dengan sila Pancasila itu, sebelum kita bahas lebih jauh bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita dilambangkan dengan burung Garuda, kita lihat ada 5 sila dengan masing-masing simbolnya atau lambangnya. Pertama adalah bintang, merupakan lambang dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada rantai yang merupakan lambang dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada pohon beringin pada sila ketiga persatuan Indonesia. Ada kepala banteng, lambang dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan padi kapas yang merupakan lambang dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak semuanya, kita lihat burung Garuda ini gagah sekali dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, walaupun ada 5 sila dalam Pancasila, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing. Kenapa disebut masing-masing? Karena di Indonesia itu diakui ada 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi ke-6 agama ini diakui, juga dikuatkan oleh konstitusi kita, Undang Dasar 1945 pada pasal 29, bahwa negara menjamin kebebasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya sesuai keyakinan masing-masing. Nah, kemudian Indonesia juga setiap orangnya atau setiap warga bangsanya memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Tidak ada paksaan kepada orang lain atau setiap orang untuk menjalankan agama di luar keyakinannya. Jadi, setiap orang bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak boleh kita memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Kemudian, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Toleransi antar umat beragama maksudnya adalah bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Antar umat beragama maksudnya antar ke-6 agama itu harus ada toleransi. Toleransi maksudnya bukan sikap masa bodoh, artinya apa yang dilakukan orang lain ya silakan saja gitu, bukan seperti itu. Toleransi yang dimaksud adalah sikap aktif untuk mengambil peran bahwa kita menjadi bermanfaat bagi umat beragama lain, walaupun kita berbeda keyakinan. Dalam arti kata, kita tidak membiarkan sesuatu itu menjadi dirugikan ya secara keyakinan ataupun secara kebangsaan.
Kemudian sesama umat beragama maksudnya adalah di antara sesama agama yang sama, misalnya sesama umat Islam, sesama umat Kristen, sesama umat Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Jadi toleransi antar umat beragama maksudnya adalah toleransi antar agama Katolik dengan agama Buddha misalnya, atau agama Kristen dengan agama Hindu misalnya, atau agama Islam dengan agama Konghucu misalnya. Itu namanya toleransi umat antar umat beragama. Tetapi kalau sesama umat beragama artinya dalam satu agama. Berikutnya adalah membina kerjasama dan saling tolong-menolong antar umat beragama. Jadi memang di tanah air kita hal ini sudah terjalin sejak lama. Pak Irwan memperhatikan dulu kalau misalnya ada kegiatan keagamaan, itu rumah ibadah itu sering dipersiapkan atau dibersihkan secara bersama-sama. Misalnya pada kegiatan hari Natal itu banyak dari warga masyarakat yang berbeda agama juga turut serta dalam mempersiapkan hari raya ya umat agama tertentu. Demikian juga untuk agama-agama lainnya. Jadi membina kerjasama dan saling tolong menolong antar umat beragama adalah sesuatu yang dimaknai oleh sila pertama Pancasila. Berikutnya adalah kalau kita melihat sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Kira-kira sikap apa yang memang mencerminkan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini? Nah, kalau kita misalnya mengakui ada ketuhanan yang Maha Esa, maka cerminannya adalah kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi, jangan melaksanakan apa yang dilarang, kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan. Jadi, umat beragama, masing-masing umat beragama harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian, saling menghormati antar umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan keyakinannya. Jadi, jangan ada potensi mengganggu ibadah agama lain atau juga sesama agama sendiri. Jadi, sebisa mungkin kita menciptakan suasana yang khusyuk bagi semua agama untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya. Berikutnya adalah melaksanakan kewajiban sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, ini tentu semua agama atau setiap agama memiliki ajaran-ajaran yang bagaimana membawa umatnya kepada jalan kebaikan. Inilah yang harus dilaksanakan. Karena jika setiap orang melakukan ini dan setiap agama melakukan ini, maka akan ada harmoni, ya, ada saling pengertian, ada keakraban sebagai warga bangsa, sebagai warga masyarakat, ya, yang ada dalam satu lingkungan. Kemudian kehidupan menjadi sangat akrab dan memiliki tingkat persaudaraan yang baik. Berikutnya adalah membina kerjasama dan saling tolong-menolong sebagai sesama warga bangsa. Maksudnya adalah agama dan keyakinan boleh berbeda, tetapi sebagai orang yang bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia, ya, berbangsa satu bangsa Indonesia, maka harus ada sikap bekerja sama dan saling tolong-menolong. Bukan berarti kemudian hidup dengan sikap individualistik. Lalu ajaran agama lain yang selain lagi adalah mengatakan kita harus bersikap jujur, ya. Jujur arti kata sama antara perkataan dan perbuatan. Lalu memiliki akhlak mulia dan terpuji juga merupakan cerminan dari orang-orang yang melaksanakan ajaran agamanya secara baik. Anak semua yang berbahagia, mari kita lihat beberapa cuplikan gambar berikut. Antar umat beragama dan sesama umat beragama
telah hidup dalam harmoni dan saling menghormati, melaksanakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia, negara yang kita cintai bersama, akan terus bersatu jika kita semua mengambil peran sebagai generasi penjaga persatuan bangsa yang berakhlak mulia dan terpuji. Kita lihat pada gambar 1, ini ada seorang muslimah dan seorang yang beragama Buddha, ya, kelihatannya saling bekerja sama dalam apa ini, tapi dari gesturnya kita melihat ini sesuatu yang baik. Kemudian pada gambar kedua juga, ini ada umat Muslim dan umat Katolik, ya, ada sama-sama bekerja sama untuk membagikan hewan kurban. Demikian juga gambar berikutnya, ada seorang biksu dan seorang ustadz, ya. Kemudian ada gambar berikutnya adalah kerukunan antarumat beragama. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Maka anak-anak semua, mari hidup dalam harmoni, mari mengambil peran untuk menjadi orang-orang yang bisa menghargai dan menghormati perbedaan, terutama perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan keyakinan, dan segala perbedaan yang ada di antara kita sebagai warga bangsa. Demikian pembelajaran yang bisa kita sampaikan untuk hari ini sebagai pengantar pembelajaran PPKN. Selanjutnya, mari kita ikuti di media classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.